bernegara. Kita mau buat sebuah negara, tentu kita tahu bahwa di dalam sebuah negara itu ada banyak sekali cara pandang, ada banyak sekali ide, kemudian konsep bagaimana membangun sebuah negara, bagaimana melahirkan sebuah negara, begitu. Misalnya dari parlemen mereka sedang berjuang dengan cara dan pikiran bagaimana bentuk daripada negara Papua Merdeka itu apa nanti. Misalnya dari teman-teman di koalisi juga ada berpikir bagian itu. Teman-teman di negara federal sudah terlanjur membentuk negara Republik Federal, begitu. Tapi kami berkomitmen di dalam ULWP untuk terus bertemu yang namanya Dewan Komite. Jadi ketika kita kemarin pertemuan di Vanuatu, kita sepakat untuk membentuk forum di dalam negeri yang namanya Dewan Komite, yang akan mempertemukan pimpinan dari masing-masing organisasi ini untuk terus membicarakan, terus berdiskusi, dan kami berpikir bahwa proses konsolidasi yang seperti ini pada suatu saat itu akan menemukan sebuah format persatuan yang kita sepakati secara bersama-sama, begitu. Jadi jangan kita terlalu khawatir tentang perbedaan yang ada di dalam kita, tetapi kita melihat ini sebagai sesuatu yang positif ke depan, dan kita maju ke depan bagaimana bersama-sama. Itu yang lebih penting. Setelah kita bernegara, kita akan buat banyak partai, itu betul atau tidak? Partai-partai politik itu akan ada, atau satu partai tunggal saja? No. Semua orang memiliki pandangan. Partai-partai itu kan memiliki ideologi tentang bagaimana membangun sebuah bangsa itu, toh. Jadi ketika mungkin saja tuan-tuan dari negara federal memikirkan konstitusi negara itu, orang Papua punya bangunan negara ke depan seperti apa, ya silakan. Mungkin teman-teman dari UPNC juga berpikir begitu, silakan. Kami di parlemen juga sedang berpikir ke arah sana. Tapi ini akan bertemu sembari waktu berjalan, diskusi berjalan, konsolidasi berjalan, hingga suatu saat akan ada sebuah format persatuan dengan landasan bernegara yang kokoh, yang di dalamnya rakyat bersatu di dalam satu pandangan politik yang bersama. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin teman-teman lain ada, silakan. Terima kasih. Tambahan satu kalimat saja. Ketika kita jalan sendiri-sendiri, saling baku curiga di dalam kita sebelum kita ketemu orang-orang di luar. Jadi kita di dalam benahi dulu. Jadi kita bersatu bahwa kita ini sama-sama tujuannya mau ke mana. Jadi kita sama-sama satu pesawat Trigana Air sudah. Jadi itu yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan, singkatnya bahwa ULMWP atau Persatuan Nasional ini untuk mengakhiri yang biasa ramai di internet ini, baik dalam maupun luar negeri, kita saling menjatuhkan. Ini kita yang paling benar, ini kita yang lebih agenda yang lebih super. Jadi lahirnya wadah koordinatif ini untuk kita mengakhiri semua hal-hal yang terjadi yang selama ini membuat kita gagal sudah lebih kurang 50 tahun. Sehingga harapan kami adalah bahwa ya yang bakalai-bakalai di internet itu stop sudah. Sekarang kita rekonsiliasi, berarti kita saling mengakui eksistensi kita. Tidak ada satu komponen strategis maupun taktis yang kita kesampingkan. Tapi bagaimana organisasi-organisasi ini terkoordinasi supaya jangan baku tabrak. Kita tabrak di 2013, 2014 sampai kita tidak masuk di MSC. Sehingga satu bagian itu, tapi juga kita tidak memenuhi tuntutan internasional yang ada di subregional MSC. Sehingga pembelajaran untuk kita terus berjuang, tapi juga menjadi proses pembelajaran untuk kita. Kita belajar untuk berjuang secara profesional, kita berjuang secara beretika, bermoral. Kita tidak anarkis, tapi bagaimana kita memiliki prinsip-prinsip
yang bermoral tinggi, tapi juga kita diterima, kita tidak baku tabrak lagi di internasional. Masalah di kawasan baik Pacific Island Forum maupun MSC ini kita punya catatan-catatan buruk dari pemimpin kita. Jadi bagian ini yang harus menjadi bagian perenungan kita, sehingga wadah koordinatif untuk kita mengkoordinasikan semua. Kalau ini punya agenda begini, ini punya agenda begini, bagaimana terkoordinasi supaya tidak bertabrakan. Di dalam negeri tadi sudah disampaikan oleh Victor tadi, Dewan Komite akan mengkoordinasikan semua hal, sehingga ada isu-isu strategis, ada isu-isu pelanggaran HAM yang menjadi isu bersama kita, tidak masih mengklaim bahwa ini cocok apa ini kami yang punya klaim bahwa kami yang punya kekuatan, kami punya power seperti itu, sehingga kita saling klaim, tidak. Tapi ini kita terima dari yang terlemah, yang terkuat ini menjadi kekuatan, sehingga ibarat sapu itu kita sapu satu kali langsung kotoran bersih. Jadi itu yang saya tambahkan, bahwa ini dalam perspektif atau pemahaman koordinasi yang sehingga membuat kita perlu manajemen perjuangan yang profesional. Selama ini kan kita masing-masing punya manajemen, tapi bagaimana kita punya manajemen perjuangan di tingkat dalam negeri, bagaimana subregional, bagaimana internasional, bagaimana terkoordinasi, sehingga kita mengakhiri penderitaan kita. Terima kasih.